Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan Sejarah Teks Al-Quran. Jika di video sebelumnya kita membahas mengenai Mushaf Pra-Utsmani, maka di sini kita akan membahas mengenai kompilasi, otentisitas, dan integritas tulisan Mushaf Utsmani. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai sejarah kodifikasi Mushaf Utsmani. Jadi, sejarah kodifikasi Mushaf Utsmani ini dilatar belakangi adanya suatu perbedaan dialek pembacaan Al-Quran. Jadi, kala itu ada sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman mengadu kepada sahabat Utsman yang mengatakan bahwasanya di beberapa wilayah Islam di luar Mekah dan Madinah itu adanya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran, yang hal ini dikhawatirkan akan timbulnya perselisihan dalam umat Islam itu sendiri, seperti bangsa Yahudi dan Nasrani ketika membaca kitab suci mereka. Oleh karena itu, sahabat Utsman ini memiliki beberapa tanggapan dari aduan sahabat Huzaifah bin Al-Yaman tersebut. Nah, tanggapan yang pertama ini adalah mengirim Ibnu Mas'ud ke Irak. Seperti yang sudah kita ketahui, Ibnu Mas'ud ini merupakan salah satu sahabat yang kompeten dalam mengajarkan Al-Quran di daerah Mekah. Kemudian sahabat Utsman ini mengirimkan sahabat Ibnu Mas'ud ke Irak. Ini tujuannya untuk mengantisipasi adanya perbedaan dialek tersebut. Kemudian tanggapan yang kedua adalah membentuk panitia kodifikasi Al-Quran yang berjumlah 12 orang, yang diantaranya adalah ada sahabat Abdullah bin Zubair, ada sahabat Zaid bin Sabit, ada sahabat Sa'id bin Al-As, dan kemudian ada tambahan sahabat Abdurrahman bin Haris menurut buku rekonstruksi. Yang kemudian panitia ke-12 ini ditugaskan oleh sahabat Utsman untuk mengumpulkan seluruh mushaf yang ada di semenanjung Mekah dan Madinah. Setelah seluruh mushaf yang dikumpulkan itu terkumpul, untuk memverifikasi apakah itu benar apa tidak, maka sahabat Utsman dan ke-12 panitia ini melakukan perbandingan dengan mushaf yang dikumpulkan oleh Siti Aisyah. Setelah itu, sahabat Utsman juga ini melakukan verifikasi dengan mushaf yang sudah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pada masa sebelumnya, yang kemudian mushaf itu ada di tangan istri Nabi, yakni Hafsah. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kompilasi tulisan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani yang sudah tersusun pada bagian sebelumnya ini, menurut beberapa riwayat di dalamnya ini tidak ada tanda pemisah surat dan ayat. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya di dalam Mushaf Utsmani ini tidak ada satu tanda baca pun yang kemudian mempermudah mereka untuk membaca mushaf tersebut. Maka hal ini menjadi suatu alasan yang wajar apabila di luar wilayah Mekah dan Madinah ini adanya suatu perbedaan dalam membaca teks atau ayat Al-Quran. Kemudian di sini ada beberapa tanda bantu dalam membaca ayat Al-Quran yang terdapat dalam buku The History of Quranic Text. Yang pertama adalah tanda pemisah surat. Nah, tanda pemisah surat ini ditandai dengan adanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah pada setiap awal surah yang ditulis dengan adanya jarak yang agak renggang gitu kan dengan surah sebelumnya yang ditemukan di dalam mushaf abad pertama. Kemudian yang kedua ada tanda pemisah ayat. Nah, tanda pemisah ayat ini ada beberapa. Yang pertama satu titik. Jadi ayat sebelumnya dengan sesudahnya ini dipisahkan dengan adanya satu titik. Kemudian dipisahkan juga dengan adanya 4 titik horizontal. Jadi ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya ini dipisahkan dengan adanya 4 titik horizontal. Kemudian ada juga ayat sebelumnya dengan sesudahnya ini dipisahkan dengan tanda pemisah yang berbentuk titik berbentuk segitiga, yang kemudian kalau misalkan sekarang masyhur kita ketahui sebagai tanda wakaf mu'anaqah, bisa dilihat di layar. Kemudian juga satu abad kemudian muncullah hiasan tanda pemisah ayat ke-5 dan ke-10 pada abad kedua Hijriah, yang seperti kita masyhur ketahui di ayat Al-Quran itu kan tanda wakafnya bisa dilihat di layar seperti itu. Kemudian atas kepedulian Al-Hajjaj pada abad pertama Hijriah juga mushaf ini dikelompokkan menjadi 7 bagian. Mengapa? Karena
Hal ini mempermudah bagi mereka yang ingin menyelesaikan Al-Quran dalam kurun waktu 1 minggu. Hal ini juga berlaku bagi pembagian Al-Quran menjadi 30 juz, yakni mempermudah mereka yang ingin menyelesaikan Al-Quran dalam waktu. Kemudian setelah Mushaf Utsmani ini dirasa sudah final tersusun, maka Mushaf Utsmani ini disebarkan ke beberapa wilayah Islam metropolitan. Nah, ada beberapa pendapat atau riwayat yang mengatakan wilayah yang menjadi tempat persebaran Mushaf Utsmani. Yang pertama adalah riwayat masyhur yang kita ketahui, yakni persebaran Mushaf Utsmani ini di daerah Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus. Yang menurut sahabat Utsmani di daerah tersebut ini banyak sekali perselisihan atau perbedaan pendapat gitu kan, sehingga Mushaf Utsmani ini ditujukan kepada daerah-daerah tersebut. Yang kemudian riwayat yang kedua ditambah dengan satu kota, yakni Mekah, selebihnya sama dengan riwayat sebelumnya. Kemudian riwayat yang ketiga ini sama seperti riwayat yang kedua, namun di sini ada tambahan satu mushaf yang disimpan oleh sahabat Utsman yang kemudian kita sebut dengan mushaf induk. Nah, di sini ada karakteristik Mushaf Utsmani. Yang pertama adalah susunan surah. Nah, susunan surah di dalam Mushaf Utsmani ini bersifat ijtihadi, yakni hasil dari pemikiran Mushaf Utsmani dan para panitia ke-12 tersebut. Nah, di sini surah-surah yang ayat Al-Qur'an ini disusun dari yang panjang dengan panjang, pendek dengan pendek. Begitu juga dengan sahabat lain seperti Ubay dan Ali menerapkan metode demikian dalam menyusun mushaf mereka. Kemudian ada klasifikasi 114 surah di dalam Mushaf Utsmani. Yang pertama adalah At-Tiwal, yakni 7 surah terpanjang. Jadi 7 surah terpanjang ini ditempatkan atau disusun di awal Mushaf Utsmani yang dimulai dari surat ke-2 sampai ke-9. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'un, yakni surah yang terdiri dari 100 ayat atau lebih. Nah, yang ditempatkan setelah 7 surah terpanjang tadi yang dimulai dari surah ke-10 sampai surah ke-35. Kemudian selanjutnya ada Al-Mathan, yakni surah yang kurang dari 100 ayat yang diletakkan sesudah surah yang terdiri dari 100 ayat yang dimulai dari surah ke-36 sampai ke-49. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mufassal, yakni surah-surah pendek dari An-Naba mungkin sampai An-Nas gitu kan, yang diletakkan sesudah surah yang kurang dari 100 ayat yang dimulai dari surah ke-50 sampai 114. Lalu di sini ada mengenai otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Berdasarkan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, ketika kita membahas mengenai otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani, maka ia berkaitan dengan teori nasikh mansukh. Nah, teori yang berkaitan dengan otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani ini ada dua. Yang pertama adalah wahyu yang terhapus baik hukum maupun teksnya, yakni nas al-hukum wa al-tilawah. Nah, di sini ada beberapa contoh sebenarnya di buku rekonstruksi sejarah Al-Quran ini, tetapi di sini saya akan menghadirkan satu contoh saja yang bisa dilihat di layar. Nah, di sini adalah ada contoh ayat yang bercerita tentang ketidakpuasan manusia terhadap harta yang terdapat di dalam mushaf Ubay yang disisipkan di antara ayat 24 dan 25 di surah ke-10, yang menurut sahabat lain ini termasuk ayat Al-Quran yang telah dinasah baik secara hukum maupun teksnya. Jadi hukum dan teksnya ini sudah tidak ada di dalam Al-Quran atau Mushaf Utsmani kala itu. Kemudian yang kedua adalah wahyu terhapus teksnya tetapi hukumnya masih berlaku, nas at-tilawah dunal hukum. Jadi contoh di sini adalah ayat tentang rajam. Seperti sudah kita ketahui, di ayat di Al-Quran itu tidak ada ayat tentang rajam, tetapi secara hukum ini masih berlaku, yang bisa kita lihat di daerah Aceh gitu kan. Jadi inilah beberapa teori yang menurut buku rekonstruksi sejarah Al-Quran ini mengatakan bahwasanya teori-teori inilah yang kemudian membuktikan bahwasanya Mushaf Utsmani ini memiliki otentisitas dan integritasnya sendiri. Adanya suatu kodifikasi Mushaf Utsmani dan persebaran Mushaf Utsmani tersebut ternyata tidak lepas dari adanya pandangan skeptisisme bagi orang-orang yang memandang dan menilainya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah sikap skeptisisme sekte Islam. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Mereka ini mengatakan bahwasanya meragukan isi Al-Quran karena di dalam Al-Quran ini terdapat adanya ayat tentang hujatan-hujatan yang menurut mereka itu ayat-ayat tentang hujatan ini tidak pantas adanya di dalam suatu kitab suci, yang kemudian menjadi suatu pandangan pemeluknya.
Kemudian ada sekte Maimunah yang menolak eksistensi surat Yusuf sebagai bagian ayat Al-Quran, sebab isinya ini hanya mengenai percintaan yang kemudian itu juga dirasa kurang pantas menurut sekte Maimunah ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada sekte Syiah yang menganggap bahwasanya kesucian Khalifah Ali dan keluarganya ini di dalam Al-Quran sudah hilang atau sudah tidak ada karena adanya ulah penghilangan kesucian tersebut oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman. Kemudian Musa Utsmani juga ini tidak lepas dari adanya sikap skeptisisme dari sarjana barat. Nah, para sarjana barat ini menduga adanya pemalsuan bagian-bagian tertentu di dalam Al-Quran. Nah, tokoh-tokoh yang menganggap adanya pemalsuan di beberapa bagian Al-Quran ini diantaranya adalah Sylvestre Desaci, Gustav Weil, Hilsaufud dan Theodor. Nah, Theodor ini mengatakan bahwasanya huruf Fatihus Suwar ini belum bisa diungkap makna-maknanya, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat disayangkan. Yang padahal ketika kita bisa mengetahui makna dari Fatihus Suwar tersebut, kita akan bisa memahami atau menjadi kunci utama dalam memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah ketika diadakannya kodifikasi Musa Utsmani yang dirasa akan mendatangkan suatu kemaslahatan, yakni meminimalisir adanya suatu perbedaan pembacaan dialek ayat Al-Quran, tetapi Musa Utsmani itu sendiri tidak lepas dari adanya sikap skeptisisme dari umat Islam itu sendiri dan bahkan dari sarjana barat. Jadi itulah pembahasan mengenai video kali ini. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.